Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami terdiri dari saya sendiri, Dwi Safitri Ramadhaniati dengan NIM 210304-285. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yaitu tajdid pada bidang muamalah. Semoga apa yang akan kami sampaikan dan jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan serta informasi untuk teman-teman sekalian. Amin. Baik, sebelum ke materi, lebih lanjut kita tuh menjelaskan dulu ya apa arti dari muamalah. Muamalah itu adalah berinteraksi dengan pihak lain. Dalam muamalah atau transaksi itu sendiri terdapat asas ekonomi dalam Islam yang perlu kita perhatikan. Apalagi di zaman modern ini banyak transaksi ekonomi yang tidak mengindahkan asas-asas Islam, misalnya seperti menjual barang haram atau bertransaksi dengan akad yang tidak sah. Lalu ada beberapa hal lagi yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Maka di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Di antaranya adalah yang pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat dua pihak ataupun banyak pihak yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syar'. Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Yang mana ini terkadang terjadi ya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ada misalnya ibu-ibu ini dia berbelanja dan sudah bersepakat dengan sang pembeli akan membeli sebuah barang seharga 30.000. Namun si ibu ini dia membayar hanya 20.000 dengan alasan berbagai macam hal. Maka di sini akad yang telah disepakati itu tidak sempurna atau sedikit rusak. Dikakibatkan ibu ini yang mengkhianati atau tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu ada syarat transaksi yang dirancang dan dilaksanakan secara bebas, tetapi penuh dengan tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syar' dan adab sopan santun. Yang mana syarat-syarat praktek jual beli itu dalam syariat Islam ada yang pertama adalah objek jual beli bukan milik orang lain, di mana dimaksudkan hak milik ini hak pemilik penuh hak milik penuh salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila telah mendapatkan izin dari pemilik barang. Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu." Dari HR Abu Daud. Lalu ada pula syarat lainnya. Transaksi jual beli harus dilakukan dengan jujur. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami." Perbuatan makar dan tipu daya terdapat di neraka. HR Ibnu Hibban. Salah satu contoh transaksi jual beli yang jujur adalah dengan cara penjual menyempurnakan takarannya. Hal ini dapat kita ketahui dalam Allah berfirman, Asy-Syura ayat 181 sampai 183 yang artinya adalah sempurnakanlah takaran. Jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Surat Asy-Syura 181 sampai 183. Di sini Allah begitu tegas
karena sudah begitu banyak ayat yang dia sampaikan bahwa berjualan, bertransaksi haruslah melakukan cara yang jujur, tidak berlaku curang, karena begitu banyak dampak buruk yang disebabkan dari ketidakjujuran, mulai dari ketidakpercayaan pelanggan terhadap kita, belum lagi uang yang kita makan tidak begitu sempurna dikarenakan terdapat kecurangan di dalamnya. Lalu ada transaksi jual beli barang halal. Transaksi jual beli yang dilakukan haruslah barang atau jasa yang halal atau tidak dilarang oleh syariat Islam, seperti jual beli narkoba dan minuman keras. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. HR, Abu Daud, dan Ahmad. Lalu syarat terakhir adalah objek jual beli dapat diserah terimakan. Barang yang menjadi jual beli haruslah barang yang dapat diserah terimakan segera dari penjual kepada pembeli. Rasulullah pernah bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan dan secara kontan. HR Muslim. Sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, hasil sawah yang belum dipanen, dan lain-lain. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung spekulasi atau judi. Di sini dapat kita simpulkan, kita tidak bisa menjual barang-barang yang belum pasti, tapi barang yang sudah pasti akan datang seperti barang PO masih bisa kita perlakukan jual belinya. Nama saya Sherly Fitria Bakar dengan NIM 210304090. Lanjutkan dari teman saya tadi. Dalam setiap transaksi dilakukan secara sukarela, yaitu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan selanjutnya yaitu asas saling menguntungkan, yaitu tidak ada satu pihak pun yang dirugikan, sama-sama saling menguntungkan. Dan yang terakhir itu adalah setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari segala bentuk penipuan dan kecurangan. Seperti yang telah dijelaskan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam transaksi ekonomi itu banyak ragam macamnya, seperti contohnya jual beli, syirkah, musaqah, muzaroh, dan mukarabah. Baik, di sini saya akan mengambil salah satu contoh yaitu jual beli. Sebelum masuk ke selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari jual beli. Jual beli itu sendiri adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan alat pembayaran dengan rukun dan syarat tertentu. Hukumnya jual beli adalah diperbolehkan oleh Islam, ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah 275. Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam sama beratnya dan langsung diterimakan. Apabila berlain jenis, maka juallah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan atau secara kontan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya sikhatul akad, yaitu cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sikhat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulis, atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab kabul. Di samping itu, sikhat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan kabul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu,
maka dia pasti mengharamkan harganya. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: minuman keras sebagai berbagai macam jenisnya, bangkai babi, anjing, dan patung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi, dan patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijab adalah perkataan penjual. Umpamanya, saya jual barang ini sekian. Sedangkan kabul adalah ucapan si pembeli, saya terima atau saya beli dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang menyatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah, yang artinya sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sedangkan suka sama suka tidak bisa dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adab kebiasaan saja. Apabila menurut adab telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak dapat suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz itu diwajibkan memenuhi berbagai syarat. Yang pertama, keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. Yang kedua, makna keduanya hendaklah mufakat walaupun lafaz kedudukannya berlainan. Yang ketiga, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Seperti katanya, kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Yang keempat, tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Jual beli dapat ditentukan dari berbagai hukumnya. Jual beli ada dua macam, jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Perkenalkan, nama saya Dana Mila Julianti dengan NIM 210304097. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai akad dalam jual beli. Dalam jual beli, menurut agama Islam juga dibolehkan untuk memilih apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Khiyar dibagi menjadi 3 macam, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar majelis itu artinya penjual dan pembeli boleh membeli, akan melanjutkan atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat atau majelis. Khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, artinya penjualan di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau pembeli. Dan yang ketiga ada khiyar aib, yang artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Dalam jual beli haram mengambil keuntungan yang berlebih. Dan menurut Abdurrahman Az-Zaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan, syarat, atau terlambat salah satunya. Hal yang menimbulkan riba bisa terjadi pada benda baik itu emas atau perak dengan yang sejenisnya, atau bahan makanan seperti beras dengan beras gabah, dengan gabah dan lainnya. Dan dampaknya riba yaitu mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan syaratnya, sehingga riba itu haram. Secara bahasa, riba artinya penambahan, yang di mana Islam mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan sehingga teraplikasikan dalam setiap hubungan dan kontrak di mana si peminjam tidak mendapatkan riba, mendapatkan jaminan keuntungan, sementara si pemilik modal mendapatkan jaminan keuntungan yang tetap. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya,
Hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Perkenalkan, nama saya Rizky Waya Kristina dengan NIM 210304207 dari MGT 2 Rek B. Transaksi jual beli di dalam Islam. Syarat-syarat praktek jual beli yang disesuaikan dengan syariat Islam yaitu transaksi jual beli dilakukan dengan ridah dan sukarela. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga salah satu pihak atau baik penjual maupun pembeli tidak ada yang dirugikan. 2. Objek jual beli bukan milik orang lain. Objek jual beli merupakan hak milik penuh salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila telah mendapatkan izin dari pemilik barang. 3. Transaksi yang dilakukan secara jujur. Transaksi jual beli hendaknya dilakukan dengan jujur. Salah satu contoh transaksi jual beli yang jujur adalah dengan cara penjual menyempurnakan takaran. Transaksi jual beli juga dikatakan dilakukan dengan jujur apabila seseorang penjual menjelaskan tentang kondisi barang yang dijual kepada pembeli. Penjual akan memberitahu kepada pembeli apabila ada cacat pada barang yang dijual. 4. Transaksi jual beli barang yang halal. Transaksi jual beli yang dilakukan haruslah barang atau jasa yang halal dan atau tidak dilarang oleh syariat Islam, seperti jual narkoba dan minuman keras. Perkenalkan, nama saya Sekina Esa Sitompul 210304270. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kiki, yaitu syarat-syarat jual beli dalam syariat Islam. Yang kelima, objek jual beli dapat diserah terimakan. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang dapat diserah terimakan segera dari penjual kepada pembeli. Rasulullah bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Lalu sedangkan jual beli yang dilarang menurut syariat Islam adalah yang pertama, transaksi jual beli yang menjauhkan dari ibadah. Transaksi jual beli yang dilakukan hendaklah tidak melupakan kewajiban manusia untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yang kedua, yaitu transaksi jual beli barang yang haram. Transaksi jual beli yang dilarang menurut syariat Islam adalah jual beli barang yang diharamkan 9-10 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yang kedua, yaitu transaksi jual beli barang yang haram. Transaksi jual beli yang dilarang menurut syariat Islam adalah jual beli barang yang diharamkan, seperti jual beli minuman keras, narkoba, barang hasil pencurian, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu transaksi jual beli harta riba. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makanannya, penulisnya, dan dua saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama. Dalam hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Islam melarang transaksi jual beli harta riba. Yang keempat yaitu transaksi jual beli hasad. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW melarang jual beli hasad. Nah, jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual, dan jual beli gharar. Transaksi jual beli hasad
dilarang karena jual beli dengan kerikil dilempar untuk menentukan barang, membuat pembeli tidak bisa memilah barang yang sesuai keinginan atau sesuai kualitas barangnya. Baik, sekarang kita sudah berada di penghujung video. Untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir, terima kasih banyak. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membuat teman-teman bertambah ilmunya dan semakin luas lagi wawasannya. Hanya materi ini yang dapat kami sampaikan untuk pada video kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.